Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok A2 Biokimia yang beranggotakan atas nama Angalia Sasmitaningrum, Dina Pramesti, Dea Fitriani Bayu Putri, dan Faradila. Hari ini kami akan melakukan uji asam amino dan protein. Yang pertama ada uji ninhidrin, yang kedua uji biuret, yang ketiga uji santoprotein, yang keempat uji milon, dan yang kelima uji denaturasi. Penasaran kan? Jangan lupa tonton sampai habis ya. Nah, uji yang akan kita bahas pada kali ini yang pertama yaitu uji ninhidrin yang bertujuan untuk mengetahui adanya asam amino dalam suatu sampel. Uji yang kedua yaitu uji biuret yang bertujuan untuk mengetahui adanya senyawa dengan ikatan peptid atau protein. Yang ketiga ada uji santoprotein yang bertujuan untuk mengetahui adanya asam amino yang mengandung inti benzen. Yang keempat, uji milon yang bertujuan untuk mengetahui adanya asam amino tirosin. Dan yang terakhir yaitu uji denaturasi protein yang memiliki tujuan untuk mengetahui bahwa protein akan mengalami denaturasi atau koagulasi pada kondisi lingkungan yang ekstrim. Langsung aja yuk masuk ke uji yang pertama yaitu uji ninhidrin. Langkah kerja yang pertama yaitu masukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 1 ml larutan sampel. Kemudian, tambahkan 0,5 ml larutan ninhidrin 0,1%. Setelah itu, kita panaskan di dalam air mendidih di penangas air selama 10 menit. Setelah itu, kita perhatikan perubahan warna yang terjadi. Jadi, pada reaksi ini asam amino akan bereaksi dengan ninhidrin membentuk aldehid dengan satu atom C yang lebih rendah dan melepaskan molekul NH3 dan CO2. Ninhidrin yang telah bereaksi akan membentuk hidrin dan tin. Hasil yang positif akan ditandai dengan terbentuknya kompleks berwarna biru atau keunguan yang disebabkan oleh molekul ninhidrin dan hidrin dan tin yang bereaksi dengan NH3 setelah asam amino tersebut dioksidasi. Nah, pada uji ini sampel yang menunjukkan hasil positif yaitu larutan albumin 2%, larutan pepton 2%, larutan kasein 2%, dan yang terakhir larutan gelatin 2% dengan menunjukkan perubahan warna biru atau keunguan yang menunjukkan hasil positif asam amino. Selanjutnya, kita masuk ke uji yang kedua, yaitu uji biuret. Pada uji biuret ini, kita siapkan tabung reaksi yang akan kita masukkan 1 ml larutan sampel. Lalu, kita tambahkan 1 ml larutan NaOH 10%. Kocok hingga homogen ya. Selanjutnya, kita tambahkan 1 tetes larutan CuSO4 dan campur dengan baik. Bila belum terbentuk warna lembayung ungu, tambahkan lagi 1 tetes CuSO4 hingga maksimum 10 tetes. Bagaimana ya hasilnya? Nah, ini dia. Larutan albumin, pepton, dan gelatin akan menunjukkan hasil positif. Sedangkan larutan kasein dan aquades akan memunculkan hasil negatif. Hasil ini dipengaruhi oleh adanya ikatan peptida yang mengindikasikan adanya protein. Reaksi positif uji biuret ditunjukkan dengan munculnya warna ungu atau merah muda akibat adanya persenyawaan. Uji biuret yang akan menunjukkan hasil negatif pada asam amino bebas karena tidak memiliki ikatan peptida loh. Selanjutnya, kita masuk ke uji santroprotein. Pada uji ini, kita masukkan larutan ke dalam tabung reaksi 1 ml larutan sampel. Lalu, kita tambahkan 0,5 ml larutan HN03 pekat. Selanjutnya dipanaskan ya, ke dalam penangas air dengan hati-hati. Endapan akan larut kembali dan larutan berubah menjadi kuning. Selanjutnya, dinginkan di bawah air mengalir dan tambahkan tetes demi tetes NaOH pekat.
perhatikan adanya perubahan warna yang terjadi. Dan ini hasilnya. Hasil yang positif artinya memiliki inti benzen. Jika negatif berarti tidak memiliki inti benzen ya. Oke, yuk kita lanjut ke uji yang keempat, yaitu uji Milon. Pada uji ini, kita masukkan 2 mili larutan sampel ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 2-3 tetes reaksi Milon. Lalu kita campur ya dengan baik. Selanjutnya, kita panaskan dalam penanas air mendidih selama 5 menit. Perhatikan adanya warna merah yang terbentuk. Oh iya, hasil uji ini hanya albumin loh yang positif. Hal ini bisa terjadi karena uji Milon bekerja terhadap derivat-derivat monofenol seperti tirosin. Reaksi yang digunakan merupakan larutan merkuri atau Hg dan asam nitrat atau HNO3. Nah, merkuri dalam reaksi Milon akan bereaksi dengan gugus hidroksofenil dari tirosin, sehingga membentuk warna merah ya. Nah, yang terakhir ada uji denaturasi. Uji denaturasi ini memiliki 3 cara. Yang pertama, dengan pemanasan, dengan asam kuat, dan logam berat. Oke, yang pertama, uji denaturasi protein dengan pemanasan. Caranya, masukkan sampel ke dalam tabung reaksi sebanyak 2 mili. Kemudian, panaskan di dalam penanas air mendidih selama 10-15 menit. Setelah itu, perhatikan apakah ada endapan ataupun kekeruhan. Oke, kita lanjut dulu ke uji yang menggunakan asam kuat. Di sini kita akan memasukkan sampel sebanyak 2 mili ke dalam tabung reaksi. Lalu, tambahkan 0,5 mili H2SO4 pekat melalui dinding tabung. Lakukan ini di dalam lemari asam ya. Selanjutnya, perhatikan adanya endapan atau kekeruhan pada hasil. Nah, sekarang kita lanjut ke cara yang terakhir, yaitu uji denaturasi dengan logam berat. Yang pertama, masukkan sampel sebanyak 2 mili ke dalam tabung reaksi. Kemudian, tambahkan tetes demi tetes larutan reagen. Larutan reagen itu ada AgNO3, HgCl2, Pb asetat, dan CuSO4. Lalu perhatikan apakah ada endapan atau kekeruhan pada hasil. Hasil kekeruhan ini terlihat pada saat pemanasan selama 10 menit. Dan yang kedua pada saat penambahan 2 tetes HgCl2, 2 tetes Pb asetat, dan 2 tetes CuSO4. Untuk hasil terbentuk endapan ini terlihat pada saat penambahan 0,5 mili H2SO4 pekat dan penambahan 3 tetes AgNO3. Prinsip atau dasarnya adalah secara alamiah, dalam kondisi suhu dan pH tertentu, protein mudah larut dan berinteraksi dengan air. Bila salah satu kondisi berubah, struktur tersier dari protein juga berubah, dan molekul protein tidak dapat lagi berinteraksi dengan air. Akibatnya, daya larut protein menjadi hilang dan berkoagulasi atau terdenaturasi. Nah, itu dia uji biokimia yang telah kita bahas hari ini. Bagaimana? Seru kan teman-teman? Sampai jumpa kembali ya dengan kelompok A2 Biokimia. Dadah!